Dok, saya dan keluarga sering makan di warung pinggir jalan, dalam kurung yang pakai tenda. Hampir setiap akhir pekan kami makan pecel lele. Yang mau saya tanyakan, di menu itu kan selalu ada lalapan, Dok. Sayuran mentah, ada daun kemangi, sawi, timun, dan kol. Kami sudah lama makan begini dan sejauh ini rasanya baik-baik saja. Cuma belakangan saya jadi kepikiran apakah makan sayuran mentah itu baik untuk jangka panjang. Mohon nasihatnya, Dok. Syukron. Kebiasaan mengkonsumsi lalapan seperti daun kemangi, sawi mentah, timun, dan kol memang cukup umum di Indonesia, terutama saat menikmati hidangan seperti pecel lele. Secara umum, sayuran mentah memiliki beberapa keunggulan nutrisi karena kandungan vitamin dan mineralnya masih utuh, tidak hilang atau berkurang akibat proses pemasakan. Namun ada beberapa hal yang perlu kita pertimbangkan terkait konsumsi sayuran mentah ini, terutama yang berasal dari warung makan pinggir jalan. Pertama adalah tentang kebersihan dan keamanan pangan. Ini adalah poin yang paling penting untuk diperhatikan. Sayuran mentah berisiko lebih tinggi terkontaminasi bakteri, virus, atau parasit dibandingkan dengan sayuran yang dimasak. Proses pencucian yang kurang bersih, air yang digunakan, atau bahkan penanganan setelah pencucian yang kurang higienis dapat menjadi sumber kontaminasi juga. Jika terkontaminasi, maka konsumsi sayuran mentah bisa menyebabkan berbagai masalah pencernaan seperti sakit perut, diare, mual, muntah, atau bahkan infeksi yang serius. Yang kedua adalah penggunaan pestisida. Sayuran yang ditanam secara konvensional seringkali menggunakan pestisida untuk melindungi tanaman dari hama. Jika sayuran tidak dicuci dengan benar, residu pestisida itu mungkin masih tertinggal dan bisa berbahaya jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Yang ketiga adalah kandungan goitrogen pada sawi dan kol ya. Sawi dan kol mentah mengandung senyawa goitrogen yang dapat mengganggu fungsi kelenjar tiroid jika dikonsumsi dalam jumlah sangat banyak dan terus-menerus. Terutama pada orang yang sudah memiliki masalah pada kelenjar tiroidnya atau pasien-pasien yang kekurangan yodium. Namun dalam jumlah yang wajar sebagai lalapan, efek ini biasanya tidak signifikan, apalagi jika pola makan secara keseluruhan seimbang. Nasihat saya, meskipun selama ini Anda dan keluarga merasa baik-baik saja, penting untuk tetap waspada dan mengambil langkah-langkah pencegahan untuk meminimalisir risiko jangka panjang. Pertama, perhatikan kebersihan warung. Amati kebersihan warung secara umum, termasuk bagaimana mereka mencuci peralatan makan dan bahan-bahan makanan. Jika terlihat kurang bersih, sebaiknya pertimbangkan untuk mencari alternatif tempat lain ya. Kemudian yang kedua, cuci sendiri jika memungkinkan. Jika memungkinkan, terutama jika Anda membeli makanan untuk dibawa pulang, sebaiknya cuci kembali sayuran lalapan di rumah dengan air bersih yang mengalir. Anda juga bisa merendamnya sebentar dengan air garam untuk membantu menghilangkan kotoran dan potensi dari kontaminan. Tantangannya kalau makan di tempat, nah bisa nggak Anda mencuci itu sayurannya lalapan. Yang ketiga, variasi menu. Jangan hanya mengandalkan lalapan mentah sebagai sumber sayuran. Usahakan untuk mengkonsumsi berbagai jenis sayuran yang dimasak dengan cara yang sehat tentunya, yang direbus, dikukus, atau ditumis dengan sedikit minyak dalam menu makanan sehari-hari. Oke, kemudian perhatikan reaksi tubuh. Nah, teruslah perhatikannya. Amati bagaimana tubuh Anda dan keluarga bereaksi setelah mengkonsumsi lalapan mentah. Jika ada keluhan pencernaan yang sering terjadi setelah makan di warung tersebut, sebaiknya dikurangi atau dihindari saja konsumsi lalapan dari tempat itu. Demikian, wallahu a'lam bishawab.